Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yang Allah telah memberikan kita hari ini kesempatan untuk sama-sama hadir di sini, sama-sama diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, diberikan kesempatan untuk bermujahadah dalam kebaikan, yang mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan itu memang berdasarkan keilmuan kita, memang berdasarkan pemahaman kita, sehingga kita semua itu menjadi orang-orang yang tidak bergerak karena ikut-ikutan, tidak bergerak karena hal-hal lain, ya kecuali bergerak dengan atas dasar pemahaman kita. Maka dari itu, ya hari ini teman-teman semua hadir di sini, salah satunya untuk meningkatkan pemahaman kita kepada jalan yang sedang kita lewati gitu. Jangan sampai ketika misalnya ada orang-orang yang bertanya kepada kita, kenapa kita hari ini ngaji, kenapa kita mentoring, kenapa kita tetap berada di dalam jalan dakwah, jawaban kita ya karena disuruh murabi kita, karena nggak enak kalau misalnya nggak bareng-bareng dengan orang baik gitu ya. Atau alasan-alasan yang tidak berdasar, ya harus ya alasan-alasan kita itu berada di jalan dakwah ini ya karena Allah, ya karena disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Akhwati fillah rahimakumullah, ya segala puji segalanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah memberikan kita Quran amanah Allah lana nikmah kabiron, ya Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berada di sini, yang mudah-mudahan itu menjadi sebab kita untuk bersyukur dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, syukur yang sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena nggak semua orang Allah izinkan untuk bisa istiqomah hadir setiap pekan sebagaimana kita. Tidak semua orang yang memiliki keinginan untuk menjadi baik punya kesempatan yang sama seperti kita, sehingga kita perlu sangat bersyukur. Ya, syukurnya dengan apa? Syukurnya dengan ditunjukkan kesungguhan kita, persiapan kita, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada sosok yang kita usahakan untuk kita cintai, kepada sosok yang sangat kita usahakan untuk kita dekati, kepada sosok yang kita usahakan menjadi sosok yang kita taati setelah Allah. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Jadi seringkali dalam Al-Quran itu disebutkan Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis juga Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu menjadi orang yang sangat spesial gitu ya. Sehingga semoga salawat-salawat kita, usaha-usaha kita lakukan semata-mata agar kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ahmadillah, ya jika seandainya kita selama ini itu hanya mengucapkan sholawat tanpa perasaan yang sama dengan Rasulullah, maka itu menjadi tanda cinta yang sangat rendah gitu ya. Ya, padahal tanda cinta yang besar itu ya kita memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang yang kita cintai. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW sudah berjuang, Rasulullah SAW telah berkorban, telah banyak melakukan hal-hal yang diusahakan untuk kita sebagai umatnya, maka seharusnya kita merasakan perasaan yang sama. Kita merasakan perjuangan yang sama, kita merasakan rasa sakit yang sama, ya, jihad yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhwati fillah rahimakumullah. Pekan lalu Tete sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya ya kehadiran kita pada ngaji kita itu ya mungkin hanya sepekan sekali, tapi sebenarnya ya proses kita dalam tarbiyah, proses kita dalam memperbaiki diri kita itu dilakukan setiap hari. Ya, it's mean that setiap hari itu ya kita harus murojaah, setiap hari kita harus baca Quran, setiap hari kita harus seperti agenda-agenda dalam ngaji kita. Kita ada doa, kemudian kita ada membaca, ada mendengarkan kultum, atau kita mencari ilmu yang baru gitu ya.
kemudian kita ada tanya-tanya, berarti kita ada proses menjalin silaturahim dengan saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Ya, itu tandanya setiap dari kita itu perlu sekali untuk menyadari bahwa kita tidak menjadi sholih sehari gitu ketika kita ngaji, tapi memang kesolihan itu kita bentuk setiap hari. Nah, itu pentingnya tarbiyah ruhiyah kita atau tarbiyah hati kita. Ya, nah insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tarbiyah hati kita ya. Ya, jadi proses tarbiyah kita atau proses pendidikan kita itu memang meniti beratkan kepada keimanan. Ya, keimanan yang akhirnya bisa berbuah amal atau perbuatan. Ya, jadi sebagaimana fisik kita perlu olahraga, tubuh kita perlu makan gitu ya, maka hati kita pun perlu nutrisi yang sama. Hati kita perlu mendapatkan perlakuan yang bisa menyehatkan hati kita gitu ya. Nah, ya hati ini perlu dijaga dan juga dipelihara gitu ya. Nah, cara memelihara kita adalah cara memelihara pikiran kita misalnya dengan cara banyak membaca buku yang bermanfaat gitu, banyak menambahkan informasi gitu ya. Banyak baca tafsir Quran ya, hakada seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya hati kita gitu atau jiwa kita ya yang biasanya kita identikan dengan ruhani atau ruhi ya gitu ya, itu perlu dididik atau perlu dipelihara dengan cara mengerjakan amalan-amalan gitu ya. Ya, jadi hati kita itu perlu di sini disampaikan perlu mencerahkan jiwa manusia. Kita akan share screen ya sebuah ayat Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ada di Quran surat kelihatan ya surat Al-Anfal ya ayat 24. Hai orang-orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepadanya kamu dikumpulkan. Ya, ruhiyah kita memiliki kedudukan yang sangat penting di antara unsur fisik dan unsur akal. Ya, manusia yang fisiknya sehat dan akalnya cerdas tapi jiwanya itu tidak terarah, maka dia memiliki potensi untuk mengakibatkan sebuah bencana. Ya. Tapi makin sehat manusia dan makin pintar, ya, tapi tidak ditopang dengan ruhiyah yang kuat, ya, maka dia akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal tadi ya. Sedangkan jika fisik kita lemah, maka kecerdasan dan jiwa yang hidup masih mampu memberikan arti yang besar. Jadi, kalaupun fisik kita lemah, kita punya sakit gitu ya, selama kita itu menjadi orang-orang yang memiliki ruhiyah atau jiwa yang hidup, maka kita bisa memberikan arti yang besar. Gitu ya. Ya, sebagaimana juga almarhum ya yang baru wafat beberapa waktu yang lalu, Syekh Ahmad Yasin, ya dia lumpuh gitu ya, tapi kelumpuhannya itu tetap bisa memberikan arti karena jiwanya itu hidup, ruhiyahnya itu hidup. Ya. Karena itu tarbiyah kita, ruhiyah kita ya menjadi tarbiyah yang sangat penting dari semua jenis pendidikan gitu ya. Nah, di ayat berikutnya ya di sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal darah, ya segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula semua jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang menjadi nilai kita gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentang hati kita. Kalau hati kita itu baik, maka baik semua jasad kita, baik semua amal kita gitu ya. Kemudian amal yang sholih itu ya atau tadi ya amal yang sholih itu adalah
Ya, amal yang solih itu adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan solih itu tidak dihasilkan kecuali dengan hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beramal, maka motivasinya itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat perbedaan antara amal-amal kita dengan amal-amal yang lain, gitu ya. Ketika jadi amal yang baik itu tidak cukup karena dia memiliki dua syarat. Ya, syarat itu yang pertama adalah ya, yang pertama itu tergantung niatnya gitu ya. Apakah niatnya itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu ya. Ya, jadi syaratnya itu diniatkan untuk Allah ya. Ya, maka ketika dia diniatkan untuk Allah, maka ia menjadi amal yang sholih gitu ya. Ya. Kemudian kalaupun menurut manusia itu amalannya baik, amalannya sholih, tapi kalau tidak untuk Allah, maka amalannya itu bukan amalan sholih gitu. Jadi kalau amalannya baik tapi tidak ditunjukkan untuk Allah, maka bukan termasuk amalan sholih. Itu yang menjadi perbedaan kenapa kita itu ya, kenapa kita itu ya jadi ya kita lanjutkan yang tadi di skip sebentar. Ya. Jadi kalaupun seseorang itu melakukan kebaikan tapi landasannya memang bukan untuk Allah, maka ya memang tidak diterima gitu, tidak disebut sebagai amal yang sholih gitu ya. Mungkin itu juga jadi pertanyaan kita, gimana kalau misalnya ada kaum Nasrani gitu ya, atau umat Kristiani yang melakukan kebaikan-kebaikan, apakah itu juga akan Allah nilai? Ya, dan jawabannya adalah tidak, karena tidak diniatkan untuk Allah. Dia memang melakukan kebaikan aja gitu, tapi tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian juga akhlak karimah ya. Secara umum akhlak itu berarti perilaku baik atau buruk gitu ya. Akhlak disebut karimah, mulia atau mahmudah, terpuji, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu sesuai dengan tuntutan agama, dan yang kedua itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi akhlak yang baik itu harus sesuai dengan syariat dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita misalnya ada adab dalam menegur teman kita gitu ya. Nah, tidak boleh misalnya syariatnya itu kalau kita mau menegur orang tidak boleh depan orang banyak, harus face to face atau lawan satu gitu ya. Kemudian jadi harus sesuai dengan syariat. Yang kedua itu harus mengharapkan ridha Allah. Memang kita itu meniatkan untuk menegur dia memang untuk kebaikan gitu, bukan untuk menjatuhkan dia atau bukan untuk mempermalukan dia. Jadi harus dilakukan dengan syariat dan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Jadi beda antara pedagang yang jujur dengan pedagang yang sholih. Pedagang yang jujur ya dia memang jujur untuk kebaikannya sendiri. Tapi kalau pedagang yang sholih, maka dia berlaku jujur, ya. Jadi dia menempuh jalan yang benar, ya, syariat yang benar, tuntunan yang benar, karena dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan di surat Al-Mulk ya, katanya share screen lagi, surat Al-Mulk ayat 2. Ya, ini sudah kita hafal ya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya gitu ya. Jadi disampaikan bahwa disampaikan bahwa memang ujian itu dibutuhkan oleh orang-orang mukmin. Ya, agar apa? Agar dirinya itu menjadi orang-orang yang teruji dan menjadi optimis. Jadi sebenarnya ujian itu ya Allah berikan ya untuk menumbuhkan ketegaran jiwa kita dan sikap optimis gitu ya. Jadi ujian itu tidak Allah berikan untuk melemahkan kita, tapi malah untuk menumbuhkan keoptimisan dalam diri kita gitu ya. Dan supaya menguji siapa yang paling baik amalnya gitu ya. Nah,
Jadi tadi ya ahsanu amala di situ ya di ayat 2 itu harus dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Ya, selanjutnya al-amal hamrah al-iman. Amal itu adalah buah dari iman. Begitulah ulama menyebutkan. Amal yang dimaksud di sini adalah amal yang soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya akhlakul karimah. Amal adalah buah dari iman. Hanya saja iman tidak serta-merta melahirkan amal dan akhlak. Jadi kalau kita selama ini sering belajar tentang keimanan, sebenarnya iman itu tidak langsung including kepada amal dan akhlak gitu. Akan tetapi amal dan akhlak itu adalah step berikutnya gitu ya setelah kita beriman. Gitu ya. Nah, makanya ada juga orang-orang yang beriman tapi hatinya tidak tergerak untuk melakukan amal dan perilaku sosialnya masih buruk misalnya. Ya karena misalnya keimanannya itu memang masih di tahap awal sehingga dia belum ada perkembangan gitu ya terkait keinginan untuk melakukan amal atau dorongan untuk melakukan amal. Makanya ya pembinaan kita atau kita sebut dengan mentoring kita ini, ngaji kita ini ya adalah salah satu sarana supaya kita itu bisa meningkatkan amal kita. Makanya ada amal jama'i, ada amal fardiyah, ada amalan pribadi kita dan ada amalan yang bersama-sama. Nah, itulah pentingnya pembinaan hati kita, ya. Ya, akan membuat kita mendorong kita untuk munculnya amal-amalan sholih dan perilaku Islami gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga pembinaan hati kita ini ya kita melakukan amal-amalan ruhiyah kita ini akan mengasah ketajaman batin kita, kepekaan hati kita dan akan memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan dengan keyakinan yang kuat, iman yang kokoh dan motivasi yang tinggi, ya pasti amalan-amalan soleh kita akan mengalir darinya gitu ya. Jadi kita akan mudah melakukan amal-amal soleh ketika kita itu melakukan tarbiyah ruhiyah kita gitu ya. Kita bersama-sama dalam pembinaan pekanan kita gitu ya, dan kita menjaganya juga di 6 hari yang lain selain hari pembinaan bersama kita seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya someday ada di antara kita yang bertanya kenapa misalnya Nanda ngaji, kenapa Mia ngaji, kenapa Salsa ngaji, Nitiana ngaji, ya Salma dan juga Nana gitu ya ngaji, ya kita memang punya jawaban bahwa pembinaan kita ini memang akan mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan solih. Mungkin jika kita sendiri kita hanya memiliki keimanan yang rendah yang tidak bisa mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan solih. Tapi dengan kita bersama-sama, kita menjaga tarbiyah ruhiyah kita, kita menjaga pembinaan hati kita, maka kita akan menjadi tumbuh gitu ya, keinginan kita, dorongan kita untuk beramal solih. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita menjadi tidak ragu dalam meniti jalan kebaikan gitu. Kita tidak ragu, kita tidak yang merasa bahwa ngaji kita ini memang hanya sebatas karena saya habis di RLA bareng-bareng dengan Teh Dwi kemudian saya melanjutkan, tidak. Tapi kita memang memiliki alasan yang kuat sehingga dengan siapapun orangnya, dengan siapapun temannya, dengan siapapun murabinya, dengan dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kita menjadi orang-orang yang siap karena kita membutuhkan. Ya, karena orang-orang yang membutuhkan akan sacrifice, akan mengorbankan apa-apa saja yang dia punyai supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ya, kenapa sih ada orang yang bekerja pagi, pulang pagi? Ya karena dia membutuhkan makanan untuk keluarganya. Ya, dia mengorbankan banyak sekali hal untuk apa-apa yang dia butuhkan. Begitu pula dengan kita, mudah-mudahan ketika kita merasa butuh kepada tarbiyah ruhiyah ini, maka tarbiyah ini tidak menjadi sesuatu yang tersier, gitu ya, keempat, kelima, keenam dalam prioritas hidup kita, tapi menjadikan prioritas pertama dalam hidup kita. Insya Allah itu dari Teteh, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, selanjutnya Teteh serahkan lagi ke MC ya, ke Mia. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.